Surabaya menjadi salah satu titik pusat gelombang massa bersiap. Rakyat yang dulu terinjak seolah menuntaskan dendamnya kepada kolonial, baik Belanda, Jepang, dan siapapun yang pro kepada mereka termasuk pribumi. Tragedi berdarah ini terjadi di daerah Simpang Klub. Bambu runcing yang sakral itu menjadi salah satu senjata untuk membantai orang-orang kolonial. Sebelum lanjut, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, dukung kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Peristiwa itu terjadi antara September dan November tahun 1945. Mulanya, laki-laki dan perempuan Eropa, Indo, Ambon, dan Minahasa ditangkap dan dikumpulkan. Penangkapan tersebut seolah-olah dilakukan untuk melindungi mereka dari kekerasan dan kemudian dipenjarakan di Simpang Klub. Namun, sebenarnya mereka dikumpulkan untuk dieksekusi satu persatu. Apabila mereka kedapatan memiliki barang yang berhubungan dengan Belanda, seperti bendera, sampai benda paling kecil seperti peniti, seringkali orang tersebut akan dieksekusi di tempat itu juga. Jika tidak, mereka akan diintegrasi lebih lanjut dan dikirim ke lapas Kaliosok dan Bubutan. Melansir Insight Indonesia, saksi mata dari Simpang Klub melaporkan adanya interogasi yang sistematis, penyiksaan, dan pembunuhan ratusan orang, khususnya dari tanggal 15 sampai 17 Oktober. Menurut sebuah arsip Belanda, salah satu saksi memberikan keterangan bahwa banyak orang Belanda yang dieksekusi dengan kejam. Sebagian besar kejadian itu dilakukan dengan menggunakan bambu runcing. Bambu runcing sebelumnya digunakan saat perang karena keterbatasan senjata yang dimiliki. Selain itu, bambu runcing juga diketahui sebagai suatu simbol untuk membangkitkan semangat masyarakat Indonesia untuk melawan para penjajah. Bahkan di Surabaya, bambu runcing dijadikan sebagai monumen. Sayangnya, untuk peristiwa nahas ini, bambu runcing ternodai karena menjadi salah satu alat untuk mengeksekusi sasaran balas dendam para pemuda. Tak terkendali. Usai Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, semangat nasionalisme masyarakat seperti mencapai ubun-ubun. Gerakan revolusi bergejolak, sehingga tak ada satupun orang yang mampu mengendalikannya. Pemberontakan pun terjadi di mana-mana demi menjungkir balikan tatanan sosial. Imbasnya, apapun yang dianggap bagian dari kolonial bakal kena sikat. Masa itu dikenal juga dengan masa bersiap. Bergulir antara Oktober tahun 1945 sampai 1946. Masa-masa ketika banyak orang Belanda dibunuh karena sebagian bangsa Indonesia menganggap mereka musuh utama dan layak untuk mati. Bukan cuma itu, orang-orang Belanda atau Jepang, warga pribumi yang dianggap sebagai kolaborator Belanda seperti orang Ambon, Sulawesi, serta peranakan Tionghoa juga menjadi korban penyerangan dan pembunuhan. Tidak peduli pria atau wanita, orang dewasa atau anak-anak, mereka akan dibunuh. Tragedi seperti ini bukan hanya terjadi di Surabaya, melainkan di banyak kota di Pulau Jawa. Sebut saja peristiwa Gedoran Depok.
pemberontakan Imamat di Banten, serta peristiwa kekerasan di Malang dan peristiwa lainnya.